Siapakah aku ini, Tuhan? Shalom, salam hidup bagi kita semua. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari mensyukuri kehidupan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Percayalah semuanya itu karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membagikan sebuah firman kepada kita. Namun sebelum itu, mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Melandasi semua itu, mari kita meminta tuntunan pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa kehidupan yang kami rasakan pada hari ini, kami percaya semua itu karena tuntunan dan berkat daripada-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh pedoman dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memperdengarkan. Berkati setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di atas kami. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun bacaan kita pada hari ini, saya pilih dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Mari siapkan Alkitab kita membacanya. Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 sampai 14. Firman Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menyidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku bercelah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermuhakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Berbahagialah kita yang masih mau mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita disimpulkan satu tema, yaitu teman curhat. Rekan-rekan yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak memiliki teman curhat? Saya pikir setiap kita memiliki teman curhat di dalam kehidupan kita. Pada tema kita hari ini, teman curhat. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi masalah, tentu kita membutuhkan orang lain untuk mau mendengarkan apa dari masalah kita. Tak banyak juga dari kita mau memendamnya, menceritakan. Setiap kita memiliki cara masing-masing dalam menyikapi hal tersebut. Rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, bergumul ketika menghadapi masalah adalah salah satu hal yang tentunya dialami oleh setiap orang. Tetapi tiap-tiap orang masing-masing memiliki cara untuk menghadapi masalahnya dan dalam mencari jalan keluar atau solusi. Jelas tadi bahwa tak banyak dari kita mau memendam, bahkan juga mau menceritakannya kepada orang lain. Tak
Tak jarang ada yang menyampaikan masalahnya kepada orang yang dipercaya akan dapat memberinya jalan keluar. Kebanyakan daripada kita, terutama anak-anak muda, kita akan lebih memilih teman untuk mencurahkan isi pergumulan kita, isi hati kita kepada teman kita, teman sebaya kita, bahkan yang kita sebut sebagai sahabat. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud dalam pembacaan kita hari ini secara detail menyampaikan semua perasaan yang dialami akibat masalah yang ia rasakan dalam hidupnya. Mari melihat Daud dalam pembacaan kita pada hari ini. Namun, ia memilih Tuhan sebagai tempat yang untuk menyampaikan isi hati dengan benar. Tidak ada yang tidak disampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak disampaikan kepada Tuhan. Terlihat jelas dalam pembacaan hari ini bahwa pergumulan yang dialami bukanlah hal atau masalah yang mudah ia atasi. Ia merasa sesak yang membuatnya sakit hati dan merana. Menghadapi kedukaan dan berkeluh kesah, serta merasakan betapa lemahnya dirinya. Rekan-rekan yang terkasih, tentu setiap kita pernah merasakan apa yang dirasakan, atau bahkan kita pernah merasa berada di posisi Daud saat ini. Daud dicelah oleh lawannya dan dijauhi oleh tetangga serta kenalannya. Ia merasa tak berguna, bagaikan barang yang pecah. Dan ia mendengar gosip tentang dirinya yang direncanakan untuk dicelakai dan dibunuh. Kembali lagi rekan-rekan yang terkasih, pergumulan seperti dialami oleh Daud, tentu setiap kita merasakannya juga dalam kehidupan kita. Kita pernah ditinggalkan, dilukai, digosip. Bahkan ketika melihat Daud dalam pembacaan kita, ia direncanakan untuk dibunuh, rekan-rekan yang terkasih. Tetapi Daud tidak sekedar menyampaikan semua masalahnya kepada Tuhan, melainkan ia meminta pengasihan kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Daud dalam pembacaan kita pada hari ini. Jelas pada ayatnya yang ke-10 pembacaan kita. Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mari melihat bagaimana begitu sesaknya, begitu resahnya yang dialami oleh Daud. Tentu saja hal itu dilakukannya karena percaya sepenuhnya bahwa hanya melalui pengasihan Tuhan ia mendapatkan merasa lelah, merasa pergumulan kita sangat-sangat berat. Pernahkah kita berlari kepada Tuhan? Pernahkah kita membawa terlebih dahulu masalah kita kepada Tuhan? Seorang konselor mengatakan bahwa jika engkau ingin menceritakan masalahmu kepada orang lain, selesaikanlah terlebih dahulu apa masalahmu. Selesaikanlah masalahmu itu terlebih dahulu bersama Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita saat menghadapi masalah? Sudahkah menyampaikannya kepada Tuhan terlebih dahulu? Atau cenderung mencari orang lain yang kita anggap aman? Pengalaman Daud dalam pembacaan kita hari ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai teman curhat. Rekan-rekan yang terkasih, Tuhan adalah teman curhat yang sejati. Ia siap mendengarkan, ia mau mendengarkan, bahkan ia ingin memberikan suatu rencana solusi
Ajar kami Tuhan untuk selalu mencurahkan isi hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan-Mu dalam setiap waktu. Ajar kami Tuhan untuk melimpahkan pergumulan kami kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah curhat yang sejati dalam kehidupan. Tuhan, semoga firman-Mu pada hari ini boleh menjadi suluh pedoman. Tuhan, doa kami ini perlindungan kami. Berkati kami, kiranya kehidupan kami memancarkan wajah Kristus. Ini doa kita, ini doa kami sangat sempurna. Di dalam nama Yesus percaya doa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, demikianlah pembacaan renungan hari ini. Semoga menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari dan boleh menjadi pedoman bermanfaat menjalani pergumulan yang berhadapkan kepada kita. Selamat melanjutkan hidup.